Salam gila bola. Halo sob, pengumuman resmi Erik ten Hag sebagai manajer baru Manchester United telah menimbulkan rasa panik pada para pemain setan merah, khususnya yang selama ini makan gaji buta. Hidup senang tanpa mau memaksimalkan kemampuannya demi klub. Sebelum kita menganalisa siapa saja pemain yang akan melarikan diri, serta semua fakta lain dari kedatangan Erik ten Hag ke Old Trafford, tolong klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Alasan kenapa Erik ten Hag menakutkan. Para pemain Manchester United yang mapan dan nyaman dengan gaji serta gaya hidup saat ini tidak akan suka dengan Erik ten Hag yang disiplin dan menyukai micromanagement. Bahkan mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan, serta apa saja koran yang boleh dan tidak boleh dibaca. Menurut laporan, para pemain yang khawatir kemudian menghubungi Donny van de Beek perihal ten Hag. Dengan pemain 24 tahun yang kini tengah dipinjamkan ke Everton itu, pernah bekerja di bawah ten Hag selama karirnya di Ajax Amsterdam. Van de Beek memberitahu rekan-rekannya yang panik itu bahwa ten Hag sangat menuntut dalam penampilan di atas lapangan dan bukan seseorang yang biasa diajak bermain-main, apalagi dikhianati. Sesi latihannya berada pada level yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Jauh lebih menuntut secara fisik, dan mereka harus berlari seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Erik ten Hag sangat intens, sangat perfeksionis, dan melakukan latihan 1 lawan 1 dengan para pemain. Dia mengontrol setiap aspek kehidupan pemainnya, termasuk diet mereka. Enam pemain Manchester United yang akan segera kabur. Ada 5 pemain yang kontraknya habis pada akhir Juni 2022. Diduga kuat mereka tidak akan memperpanjang kontrak. Klub juga tidak memberi tawaran kontrak anyar kepada mereka. Mereka adalah Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata, dan Lee Grant. Paul Pogba sudah sejak awal tidak berminat memperpanjang kontrak, apalagi ditambah dengan sikap bermusuhan yang diperlihatkan oleh para pendukung. Menit bermain yang cuma 10 menit sebelum bersikeras minta diganti, tanpa mencoba bermain lebih dulu dalam kekalahan melawan Liverpool, menambah rasa benci para pendukung. Sudah tak mungkin ada masa depannya di Old Trafford. Edinson Cavani sudah berusia 35 tahun, Juan Mata 33 tahun, klub tidak mungkin memberi tawaran baru, apalagi di bawah Erik ten Hag, yang lebih suka pemain muda. Jadi keduanya pasti pergi. Jesse Lingard penampilannya tidak meyakinkan setiap kali mengenakan jersey merah, tidak seperti saat dipinjamkan ke West Ham. Lee Grant adalah kiper 39 tahun yang didatangkan sebagai pelapis pada tahun 2018 dari Stoke City. Sepertinya juga akan pergi. Selain mereka berlima, ada nama Nemanja Matic yang sudah mengutarakan keinginannya untuk pergi meskipun masih memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya. 6 total akan pergi, bahkan sebelum Erik ten Hag datang. 8 pemain Manchester United dengan 1 tahun tersisa. Selain 6 nama tersebut, ada 8 pemain lain yang kontraknya akan expired pada Juni 2023. Ada 1 yang tanpa opsi perpanjangan, Diogo Dalot, bek kanan asal Portugal. Usianya masih 23 tahun sehingga masih ada kemungkinan akan ditawari perpanjangan kontrak baru. 2 dari 8 itu, Marcus Rashford 24 tahun dan Luke Shaw 26 tahun bisa diperpanjang 1 tahun lagi dengan hak perpanjangan ada di tangan klub. Sisanya, 5 pemain memiliki hak untuk perpanjangan 1 tahun. Mereka adalah Cristiano Ronaldo yang saat ini berusia 37 tahun dan akan mencapai 38 tahun pada Februari tahun 2023. Kemudian gelandang Fred sudah akan 30 tahun pada saat itu. David De Gea akan mencapai 32 tahun pada 2023, Phil Jones 31 tahun, dan kiper Tom Heaton 37 tahun pada 2023. Apakah para pemain ini memiliki perpanjangan 1 tahun lagi atau tidak? Sepertinya harus merasakan dulu tangan besi Erik ten Hag. Sakit hati baru kemudian melarikan diri. Bintang seperti Cristiano Ronaldo apakah bersedia diatur-atur oleh manajer Belanda itu? Soal apa makanannya, koran yang dibaca, dan media sosialnya. Pemain anyar target Erik ten Hag. Pemilik klub dilaporkan sudah menyisihkan dana 200 juta pound, setara 4 triliun rupiah guna dana mendatangkan pemain baru bagi sang pelatih Belanda. 1 atau 2 bek tengah, 2 gelandang, dan seorang winger, serta 1 penyerang akan datang sebelum musim baru 2022-2023 dimulai.
Mereka yang disebut-sebut menjadi target transfer setan merah adalah Darwin Núñez asal Benfica, Richarlison dari Everton, dan Calvin Phillips asal Leeds United. Kemudian juga Declan Rice dari West Ham, serta pemain Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, Pau Torres dari Villarreal, dan Max Aarons bek Norwich City. Mungkin juga Harry Kane. Masih harus dilihat apakah nama-nama itu disukai oleh Ten Hag. Lagi-lagi usia menjadi faktor penting di sini. Pemain Ajax Amsterdam yang akan diseret ke Old Trafford. Berbagai spekulasi bermunculan soal pemain Ajax Amsterdam yang akan dibawa serta ke Old Trafford. Dua nama yang paling sering disebut adalah Anthony, 22 tahun, serta Jurrien Timber, 20 tahun. Keduanya masih muda, masih 22 tahun ke bawah, usia favorit Ten Hag, dan sangat memahami filosofi permainan sang pelatih Belanda selama merumput di De Jong. Selain masih mungkin untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. 3 nama lain yang masih mungkin ikut serta dengan sang pelatih pindah ke Old Trafford adalah gelandang Edson Alvarez, menjadi pemain tak tergantikan di bagian tengah lapangan. Selain itu, Nosair Mazraoui yang sudah mencetak 5 gol dan memberi 3 assist, terlepas dari posisinya sebagai bek kanan. Mungkin juga Andre Onana, tapi kiper ini memiliki kedisiplinan rendah dan pernah tidak dimainkan gara-gara terlambat datang latihan. Selain 2 pemain Ajax itu, ada 3 pemain lain berusia di bawah 22 tahun yang menarik minat sang pelatih anyar setan merah. Mereka adalah Enzo Fernandez yang kini merumput bagi River Plate di Argentina. Kemudian Jarrad Brandt-White, pemain jangkung berusia 19 tahun yang membela Everton, serta Aurelien Tchouameni dari AS Monaco. Kebijakan Direktur Ralf Rangnick. Sang manajer Jerman itu akan mengakhiri posisinya sebagai pelatih setan merah dan naik menjadi salah satu direktur klub pada saat Erik ten Hag mengambil alih jabatan. Dalam wawancaranya dengan media sebelum pertandingan di kandang Liverpool, saat mereka dihabisi 4-0, Rangnick mengutarakan keinginannya meniru kebijakan Jurgen Klopp di Anfield. Kata-katanya yang paling terkenal adalah, saat Klopp datang ke Liverpool, tim mereka berada di urutan 8. Selama 2 tahun Jurgen Klopp sibuk menyingkirkan pemain-pemain yang tidak cocok dengan gaya permainannya dan kemudian mempelajari pemain yang cocok dengan sistem gegenpressing yang diterapkan di Anfield serta membujuk para pemain yang cocok itu untuk bersedia datang. Alisson Becker, Mohamed Salah, dan Sadio Mane adalah contohnya, selain beberapa pemain terakhir seperti Diogo Jota, Thiago Alcantara, dan Luis Diaz. Kata-kata mutiara dari Ralf Rangnick yang perlu diperhatikan adalah tentukan dulu gaya bermain tim seperti apa, baru mencari pemain. Bukan sebaliknya, main comot pemain-pemain mahal dari sana-sini dan ternyata salah pilih, karena tidak cocok dengan gaya permainan tim. Gaya transfer setan merah akan ditentukan dari gaya permainan Erik ten Hag. Dan hal itu sudah makan korban, dengan 2 staf paling senior dalam perekrutan atau pemanduan tersingkir dari klub. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah setan merah akan bangkit di bawah Erik ten Hag?